Tes tes 1 2. Oke, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita sudah berada di Indonesia dengan teman saya yang juga ternyata surprisingly pulang juga dari Jepang. Dan hari ini kita mau bahas tentang kerja di Jepang. Oke. Oke. Bersama Andri yang kemarin berapa tahun Andri di Jepang? Kurang lebih cuman 2 tahun 2 tahun setengah lah. Oke, 2 tahun setengah. Jadi fun fact-nya teman-teman, saya dan Andri ini satu kampus dulunya ya. Setelah di penghujung masa studi, kita masing-masing melihat peluang ke luar negeri. Ternyata ada yang lebih menggiurkan seperti itu ya. Pasti. Kebetulan Andri pada saat itu dapat infonya lebih banyak yang ke Jepang. Sedangkan saya ketika Andri sudah persiapan, saya baru dapat infonya tentang ke Australia. Jadi terjadilah kami berangkat. Tahun berapa berangkat ke Jepang? 2024 kalau nggak salah, 2024 bulan 11. 2024? Oh berarti saya lebih dulu ya ke Australia. 2023 saya. Oh 2023 mungkin 2023 bulan 11. Lupa 2 tahun kak berarti. Berarti saya lebih dulu ke Australia kayaknya ya. 2023 kalau nggak salah bulan 11. Berarti 2014, 2015, 2016. Oh iya, 2023 bulan 11. Akhir. Ya. Oh iya, karena dirimu masih ini di LPK di Jakarta. Iya. Saya sudah di Australia kemarin itu. Masa? Bulan 5 saya ke Australia. Oh. Oke, jadi Andri dulu berapa lama persiapan buat ke Jepang dan apa aja persiapan? Sebenarnya persiapan ke Jepang tuh di LPK aku kayaknya rata-rata LPK gitu deh. 7 bulan itu 5 bulan persiapan untuk bahasa Jepangnya, 2 bulan untuk namanya ada sertifikat specific skill worker. Jadi kalau mau ke Jepang itu penontonmu ini orang Makassar atau Ya campur-campur. Kebanyakan tuh bukan kebanyakan. Kalau visaku namanya visa Tokotegino atau visa specific skill worker. Di mana kita harus punya 2 sertifikat bahasa Jepang sama sertifikat specific skill worker atau jenis pekerjaan yang kita akan lakukan di Jepang. Yeah. Dan ya sekitar 7 bulan. Cuman saya ke Jepangnya harus menunggu 1,5 tahun. Karena pertama di sertifikatnya itu lama. Yang kedua, kita itu nggak bisa ke Jepang kalau belum pasti. Jadi kita tuh ke Jepang sudah harus ada pekerjaannya, tempat tinggalnya sudah harus ada, terus semua harus sudah ready. Kita sisa masuk kerja, melakukan rutinitas yang sudah ditentukan. Jadi jelas once dia berangkat otomatis sudah pasti kerja. Sudah pasti nggak bisa ke Jepang kalau Belum ada kepastian. Iya, belum ada kepastian. Oh, ini bedanya sama WHV nah. WHV itu ya pure kita ke sana sebagai turis sebenarnya, cuma dengan status WHV kita itu turis tapi legal bekerja. Karena memang work and holiday. Beda kalau turis itu cuma holiday visa atau visitor visa. Kita work and holiday. Tapi kurangnya WHV itu yaitu kita cari sendiri tempat kerja, cari sendiri tempat tinggal. Jadi pure jalan sendiri Ki. Tapi di sisi lain kebebasan ada kan, enak. Di satu sisi itu, di sisi lain kalau misalnya orangnya tidak tough Ki, tidak struggle Ki orangnya, Itu susah sih. pasti lebih prefer Ki kayak di Jepang sudah disediakan segala macam. Ready, enaknya di Jepang sebagai negara pertama untuk keluar negeri itu menurutku Worth it ya. saja. Karena itu semua udah ready, disediain. Betul. Dan soal holiday itu kayaknya kalau misal kita keluar negeri atau kerja itu pasti bakal holiday sendiri. Pada akhirnya kan. Iya. Coba. Iya sih, bener sih poinmu tadi kayak untuk pemula mungkin yang belum pernah juga keluar negeri sama sekali. Ya takut kayak gitu. Ke Jepang itu lebih bagus ya sih. Dan one of the safeties ini enggak sih yang paling aman gitu, safety country gitu. Iya. Salah satu negara teraman di dunia Iya, untuk perempuan dan laki-laki. Cuman fun fact-nya saya tinggal di daerah paling kriminal waktu di Jepang. Oh iya, apa namanya? Di Osaka. Kita tuh sebutnya Nishinari. Nishinari Osaka tuh daerah termiskin
Iya, maksudnya se-Jepang ya. Tingkat kriminalnya tinggi. Ya, tingkat kriminalnya tinggi. Oh. Ini daerah yang kayak homelessnya Banyak. bertebaran. Oh ternyata gitu-gitu juga Jepangnya. Ada, cuman itu tersembunyi. Kan kita taunya Jepang itu kayak tertata Bersih. rapi, sejahtera. Di sana really Jepang sisi lain, Hehe, Jepang undercover gitu. undercover banget. Sama kamu di kota paling bahaya di Jepang, aku di kota paling bahaya di Australia. Mas, namanya apa? Alice Springs. Alice. Alice Springs itu di tengah. Kalau kalian lihat ini apa namanya? Benua Australia, Alice Oh. Springs itu tepat di tengah-tengah. Dan itu the most highest crime in Australia. Paling tinggi. Nantilah teman-teman cari sendiri tentang Alice Springs itu bagaimana. Nanti Wah. pasti muncul kayak gitu. Oh, jadi sama ya. Tempat berbahaya, tapi selama di sana enggak pernah didapat kayak apa namanya? Perampokan, pemukulan, rasisme. Kebetulan kan di Jepang tuh sepeda ada ya. Nah, Sepeda aku hilang. apa dong? Iya cuy. Nah, terus Tapi itu hamin 1 bulan sebelum balik ke Indo, so saya nggak terlalu permasalahkan. Dan juga itu salahku karena harusnya dikunci. Cuman tidak teliti. iya, Oh, oke. karena emang kayak aduh sudah bodo amat lah. Karena di sana kan buang barang saja itu semua harus bayar. Jadi ada yang curi sepedaku dan it's okay I think. Kayak itu ngebantu banget juga. Ya jadi buang. Iya nggak jadi dibuang. Oh, enak. Terus pertama kali datang nih, Andri ditempatkannya di mana? Kan LPK sama company yang ini kan, LPK yang menghubungi company kan, berarti otomatis mereka yang pilih company-nya di daerah mana. Betul. Nah, Andri kerja di kota kah langsung atau di desa dulu atau bagaimana? Saya nggak tahu ya ini nyebutnya kota atau enggak, tapi di tempatku yang pertama itu masih asri banget, tapi tetap ada mall, tetap ada bioskop, tetap ada hal-hal yang ada di kota itu ada di situ juga, cuman kayak penduduknya agak kurang aja gitu. Secara populasi lebih Iya, sepi. gedung-gedung tinggi banyak kok, cuman kayak ya bercampur lah di situ antara desa dan kotanya. Itu sih, terus pindahkan ke kota kan ngerasa kita masih muda nih, kayaknya nggak cocok anak muda tinggal di desa deh atau yang sepi. Butuh refreshing dia, butuh melihat pemandangan yang lebih banyak gitu. Oke. Nah itu pekerjaan yang kamu jalani selama di Jepang itu bidang apa aja nih? Kalau kita sebutnya itu bidang kaigo, jadi perawat lansia. Awalnya tuh ini Van, pertama kali sebut nih, saya pasti tidak pernah bahas soal pekerjaan dimanapun. Ya. Tapi khusus untuk vlog ini, Khusus untuk vlog ini saya bahas karena saya juga udah di Jepang, dan salah satu alasanku pulang karena because of this is not my passion I think. Oke. Dulu kita nyebutnya itu kaigo, jadi perawat lansia di panti jompo di Jepang. Dan saya pindah ke rumah sakit di Osaka. Tapi yang kadang disalahartikan sama orang-orang, panti jompo di Jepang itu sama di Indonesia beda menurutku ya. Karena saya juga volunteer di Makassar kemarin di panti jompo, dan juga beda. Saya sudah bandingkan dan di Taiwan, di Hong Kong itu kan ada juga yang panti jompo ngurus nenek kakeknya. Cuman dia kan tuh ngurus 24 jam sama terus itu si kakek si nenek. Sedangkan di Jepang itu kita purely kayak pegawai yang masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Terus rutinitasnya itu emang literally kayak kerja gitu, bukan yang kayak ngurusin banget gitu. Tapi ada juga yang shift malam. Shift malam kebanyakan paling ngawasin kalau ada yang terjadi sama si kakeknya atau neneknya itu dia. Tapi overall tuh emang kayak kita kerja gitu, kita ngurusin orang yang rundown pekerjaannya udah ada gitu. Intinya walaupun ini merawat orang tapi ya kayak 9 to 5 gitu aja. Iya. Kalau persis. tank udah finish. Kita udah ganti sih namanya. That's good. Kayak kita kerja di resto gitu, kayak kerja di penginapan, itu persis kayak gitu. Rutinitasnya kita membersihkan. Tapi yang salah loh, penginapan resto itu mereka sering overtime. Karena kan kadang customer lebih banyak. Jepang seru sih menurut kalau untuk jatuhnya kerja ya. Kayak Jepang tuh memanusiakan manusia banget menurutku ya, karena
merhatiin kayak overtime tuh usahakan enggak, dan juga semua tertata rapi gitu. Life balance-nya dijaga juga. Iya, kan tiap tahun lah atau selalu ada pengecekan level stresnya orang-orang di Jepang. Oh ya, saya mau bahas sedikit. Kenapa saya pilih Jepang dibanding Australia yang kita sama-sama basicnya bahasa Inggris dulu di kampus? Itu karena ke Jepang menurutku saya dapat info jauh lebih murah dibanding ke Australia. Iya. Ke Australia itu kita butuh modal gede banget gitu. Ini perlu nih masalah modal sama cari LPK-nya. Ini Coba dari Andri apa sarannya? ini fun fact ya, kalau ada yang nonton nih ke Jepang itu sebenarnya nggak mahal. Konsepnya kayak gini. Kalau kamu mau semua simple diurusin singkat, itu pasti kamu harus bayar duit. Tapi kalau kamu mau ngurus sendiri, mau usaha sendiri, nyari jalan murahnya, pasti itu murah banget. Aku ke Jepang, fun fact-nya, aku nggak nyampe 5 juta keluar dari awal belajar sampai berangkat. Bayangkan, sedangkan kalau misal kita ke Australia, ini yang yang aku lihat ya, teman-teman tuh ngurus modal banget. Kita nggak ngurus sertifikatnya aja 3 juta lebih. IELTS sekarang hampir 4 juta. Iya, gila aja. Terus belum bank reference bank 50 referensi juta kemarin. 50 juta. Dan aku tipikal orang nggak suka ngutang. 1.000 pun aku nggak suka ngutang. Jadi itu yang salah satu kekurangannya aku lihat, di mana aku dapat dulu duit segitu 3 juta ngambil IELTS. Modal ke Australia mahal Modal banget ya. itu nggak masuk di logika aku gitu. Makanya kenapa Jepang kebetulan ada relasi yang dapat gitu, wah ini kesempatan emas. Dan pada saat itu kan lagi di Maluku, Kak. Iya, sempat jadi pembina pesantren di Maluku. Pembina pesantren untuk nyobain keluar pertama kali dari Sulawesi ke Maluku dulu. Iya. Di Maluku saya dapat info seminarnya, saya ikutin, saya balik ke Makassar, terus ke Jakarta Selatan. Jadi itu fun fact-nya kenapa saya pilih Australia dibanding saya pilih Jepang dibanding Australia. Karena dari segi pendanaan masih terjangkau. Walaupun bahasa Jepang tuh kayak nggak ngotak bahasanya, bahasa ketiga tersusah. Iya. Ini mungkin poinnya balik lagi kayak di poin yang Andri sebut pertama tuh. Kayak Jepang itu very very worth it untuk yang baru mau pertama start ke luar negeri. Cuman di LPK kan ada banyak visa tuh ke Jepang. Visa magang, visa Tokotegino, visa spesifik skill worker tuh, Iya. visa engineering. Oke. Nah, Yang yang paling bagus menurut kamu yang mana? engineering lah. Oke. Gimana ya ngomongnya? Kalau masih tamat SMA, bisa magang. Karena itu easy banget, tapi keluar duit 50 jutaan. Oh, lebih mahal. Iya, karena semua diurusin. Oh. It's like a golden visa tuh sebenarnya visa itu. Karena semua Udah terima beres lah. terima beres. Oke. Menurutku ya, akan saat ini aku kerja juga di lembaga itu kayak gitu. Jadi aku tahu. Sedangkan visa Tokotegino, kalau kita nggak lulus ujian dapat sertifikatnya, kita nggak bisa ke Jepang. Sedangkan visa tadi, walau untuk saat ini ya, nanti tahun depan peraturannya beda. Untuk saat ini, selama kamu mengikuti peraturan di LPK dan lulus wawancara, Ada setoran uang. Maksudnya untuk biaya udah diserahkan ke LPK. iya, tapi tetap ada kayak harus Tetap ada lulus. pembelajaran. Iya, pembelajaran. Terus nanti biasanya lulus wawancara turun sertifikat COE namanya, sertifikat of eligibility kayak gitu, baru kita bayar biasanya gitu ya, setauku. Saya juga masih baru di bidang ini. Oke. Jadi banyak macam visa nih. Banyak banget. Dan visa student itu paling gampang ke Jepang, Oh ya? lebih gampang lagi. Nah, kalau student kita student apa kalau ke sana? Kita tuh sebutnya visa gakusei. Jadi visa gakusei itu kita ke Jepang sebagai student yang bisa part time job, Maksudnya studentnya belajar apa? belajar bahasa Jepang. Jadi ada memang sekolah dari jam pagi sampai siang, kadang nanti setelah siang tuh baru part time job. Oh, itu jatuhnya kayak kita kursus bahasa Jepang di Jepang langsung. Betul. Tapi gede banget. Yang penting mau modal awal sih lebih dari Australia sih Modalnya modalnya. sampai 100 juta. Sampai Oh.
gila kan tuh. Tapi pasti gitu maksudnya. Dan ada kesempatan buat kerja sambil sekolah itu. Iya, balik modal kok kalau kerja. Bisa kayak satu part time job itu bisa ngasilin mungkin 10 juta Per bulan. per bulan. Itu bersih, Oke. nggak dipotong pajak. Kalau 2, 3 bisa 30-40 juta. Tapi selama bisa Tapi mati. selama bisa imbangin sama jadwal sekolahnya kan. Iya, kadang ada orang yang ke sekolah itu cuma untuk tidur. Karena dia pakai hampir 24 jam Kerja. kerja, kadang tidur cuma 4 jam, 3 jam. Tapi ini legal nggak begitu? Maksudnya ini Legal. visanya ini emang bisa kerja Bisa. Cuma atau mereka student sebenarnya tapi semuanya kerja. enggak bisa kerja, cuman ada batas jam kerjanya, Ada limit jamnya. limit jamnya. Oke deh. Jadi Andri ini kerjanya di bidang kesehatan selama 2 tahun. Suka dukanya Andri apa sih selama kerja 2 tahun di Jepang? Wah gila sih, bahasa sih nomor 1. Ya kita bahas susahnya dulu lah. Susahnya itu kita susah ngerti bahasanya dari orang Jepang, karena memang bahasa ketiga tersusah. Terus disiplin waktunya yang literally 1 menit pun tuh penting banget di Jepang. Kebersihan, alhamdulillahnya saya juga tipikal yang bersih, yang kayak nggak suka kotor. Disiplinnya. Iya, apalagi ya, kalau saya pribadi pekerjaan yang tidak sesuai passion itu Itu yang menjadi dukanya kamu. dukaku paling berat. Menjalani sebenarnya hati tidak. Iya. Tidak ini ya. Tapi demi duit tuh saya bertahan Selama 2 tahun itu. selama 2 tahun. Makanya saya mati-matian. Itu dukanya. Kalau sukanya Sukanya banyak sih, karena bisa ketemu orang Jepang langsung ngobrol, dan mereka itu kayak menghargai banget menurutku ya. Walaupun ada kita sebutnya tatemae, itu salah satu budaya yang banyak orang gak suka, karena kita di Jepang tuh ada namanya topeng, banyak topeng. Jadi kita memang kalau kerja profesional, suka nggak suka kita harus tersenyum, kita harus di belakang tuh walaupun kita saling benci, topengnya beda lagi. Terus kalau sendiri beda lagi. Saya suka itu karena saya tipikal yang walaupun sebenci apapun yang penting kita profesional kerja aja. Itu yang pertama. Yang kedua bisa lihat sakura. Yang ketiga salju. ya kayak wishlistmu yang dari Iya, dulu ya. yang di Indo yang sebelum keluar negeri tuh. Belum pernah lihat. Iya, dan juga ketemu hal-hal luar biasa lah, ketemu orang-orang hebat juga. Itu salah satu doa-doaku yang waktu sebelum keluar negeri sih. Dan mungkin kalau di Jepang karena itu ya, karena lebih populer sebenarnya dan lebih gampang, makanya banyak komunitas Indo di sana. Iya, banyak. Makanya nggak terlalu sepi-sepi amat. Kalau rindu Indo tinggal nongkrong sama masjid Indo. Iya sih, ada kebetulan itu di perusahaanku yang kedua. Perusahaan pertama aku masih ke pedesaan. Jadi kalau ke Jepang dan di desa itu susah dapat masjid juga, tempat ngumpul. Tapi kalau jadinya minoritas kita ya. iya, kalau di kota tuh banyak, karena emang literally banyak Mayoritas orang asing. ya, student sama orang-orang yang udah stay di sana mungkin sebagai muslim ya. Iya sih. Oke. Dalam 2 tahun ini dengan bekerja di Jepang, apa wishlistmu yang udah terpenuhi? Atau kayak apa yang kamu syukuri? Andai tidak ke Jepang, hal ini tidak tercapai. Ini sih bantu, bukan literally saya 100%, tapi ngebantu keuangan orang tua naik umroh dua-duanya. Ya, Masya Allah. Itu yang kenapa saya balik ke Indonesia, walaupun ya belum bisa dikatakan banyak uang, tapi itu impian terbesar dan saatnya saya mengejar keinginan sendiri gitu. Karena untuk membagian orang tua udah masuk, Iya, maksudnya udah dimulai lah pas iya, Jepang kemarin. adalah. Jadi itu salah satu impianku udah terwujud, makanya saya pulang. Mungkin impian selanjutnya berikan cucu untuk orang tua. Kayaknya itu masih lama. Mungkin masih lama karena ada target nikah juga. Ya mungkin ini yang saya kejar. Nah, kata-kata Panji. Kata Panji itu kayak lakukan apa ya, ada banyak kata-kata. Yang pertama tuh pikirkan 5-10 tahun ke depan pekerjaan yang saat ini kamu lakukan itu kamu sukai, kamu akan sesali atau enggak. Yang kedua itu kayak lakukan hal yang kamu sukai walaupun saat ini belum ada duitnya.
tapi kamu sukai, itu perjalanannya akan panjang. Itu yang buat saya salah satunya balik. Ke Indonesia. Tapi balik ke Indonesia nggak langsung ya, harus banyak persiapan, kayak harus ada dana darurat, Iya, betul. harus itu keuangan paling penting, dana darurat, terus ada pekerjaan, ada goals yang mau dikejar, udah banyak hal. Jadi nggak langsung pulang ya, literally Nggak pulang. serta merta pulang tanpa persiapan kita ya. Wah gila itu balik ke Indo cuy, dengan keadaan Indo saat ini ya. Iya, dengan kondisi Indo sekarang yang mana semua orang pasti mempertanyakan, kenapa balik Indo sih? Banyak banget, Pastilah. banyak banget. Tapi ya betul kata Andre tadi, mending kita jeda sebentar, tapi menemukan kembali sebenarnya goals, makna hidup, sama rutinitas apa yang benar buat kita senang. Iya itu yang saya pikir. Karena kalau bicara nominal itu tidak ada batasnya. Setuju lagi, setuju Pasti. banget, setuju. Kayak kita sudah dapat nominal targetnya segini, habis itu melihat lagi ke atas, oh ada yang lebih tinggi. Betul. Dan kita jalan itu walaupun kita tidak senang gara-gara ngejar target. Iya betul, dan itu yang kupikir kadang kita mengumpulkan sesuatu yang mati itu kan kita nggak tahu kapan ya. Kita setengah mati ngumpulin sesuatu harta atau nominal yang pada akhirnya itu bukan kita yang nikmatin, atau kadang Bagus, itu hilang. bagus kalau anak cucu tak yang nikmatin, kalau orang lain lagi Iya. jadi sengketa. Jadi maksudnya di usiaku ya saat ini ya, kayak mikir ya, aduh sampai kapan aku nunda lagi nih, aku nggak ada tanggungan, alhamdulillah orang tua masih bisa hidup lah, mandiri, nggak ada tanggungan, nggak ada utang, kenapa nggak aku kejar apa yang aku mau gitu. Tapi dana darurat ya itu paling penting tuh. Ya, jangan pulang kayak kita kalau belum ada persiapan. Keuangan. Betul, keuangan dan mental sih. Wah iya berat sih, berat. Oh, jadi mungkin ini lagi salah satu poin yang penting. Saranmu supaya teman-teman itu tidak salah LPK. Karena saya ketemu beberapa orang dia salah LPK. Sempat ketipu sampai 60 juta, bahkan 80 juta, 100 juta. Bagaimana tips memilih LPK yang benar? Memilih LPK yang benar, pertama ya pasti lihat track record LPK itu, kayak Oke. banyak sudah yang dia berangkatkan atau enggak. Kedua, punya searching sedetail mungkin mengenai LPK itu, kayak siswanya berapa, dari 100% berapa persen berangkat. Harusnya kalau LPK itu bagus, 80% dari siswanya itu sudah dia berangkatkan. Oke. Itu pandanganku. 80%. 80% dari LPK dari siswanya itu harusnya dia berangkatkan. Oke. Itu saran pribadi. Terus apa ya, yang kamu rata-ratain, kamu searching banyak LPK dan simpulin biaya yang wajarnya untuk visa ini berapa. Jangan asal Jangan. oke, store uang kan banyak yang sistemnya cicilan, Andri. Banyak. Cicil ternyata udah sampai mau 100 juta enggak berangkat. Saranku pribadi, jangan itu balik lagi kan saya bilang, kalau kamu mau diurusi kamu pasti harus bayar mahal. Tapi kalau kamu mau cari informasi sendiri, mengurus sendiri, Biayanya pasti lebih murah. iya, dan saranku mending kamu cari private sendiri, bayar 3 juta, 2 juta untuk ngajar beberapa bulan, 5 juta misal untuk dibimbing, dapat sertifikatnya untuk ke Jepang. Karena yang paling penting ke Jepang bahasa dan sehat jasmani dan rohani ya, kayak nggak ada penyakit dalam dan mental, cuman itu bahasa. Kalau punya bahasa mah semua gampang. Berarti cari LPK yang track recordnya baik, tidak bermasalah sebelumnya, Iya. alumninya berangkat, dan yang paling bisa terjamin itu benar-benar melatih bahasa kita. Betul, karena banyak LPK juga yang cuman butuh uangnya saja. Iya. Karena gede banget. Bikin program yang terlalu panjang, jadi kayak orang angsur terus, Wah ini pada akhirnya nggak berangkat. masalahnya orang-orang Indonesia tuh nggak mau banyak cari tahu. Ya malas kan. Iya itu. ya. Sama kayak WHV tuh, mereka tanya kayak ini pemerintah yang sediakan lapangan kerja atau enggak. Padahal jelas-jelas di internet Iya, WHV bilang itu mandiri. Iya. Jadi guys, kalau memang mau luar negeri atau ikut program apapun itu, usahakan baca dan riset mandiri. Betul. Jangan sampai kalian cuma ikut orang yang iming-iming, oke, bayar aku aja. Ternyata pembodohan. Wah itu sih hati-hati aja, karena kita nggak ada yang bisa susah percaya orang ya.
Tiap orang tuh punya Betul, harus punya hati-hati. topeng. Apalagi yang bermasalah dengan uang itu, waduh. Wah, uang tuh sensitif sih. Ya. Saya ada teman satu baru sampai di Australia kemarin pas saya mau pulang. Dia sempat di LPK dan itu udah habis 60 juta. Wis. Dan sekarang alhamdulillahnya dia dapat WHV. Wah. Jadi sekarang dia sambil nyicil utang-utangnya ke keluarganya buat bayar LPK kemarin. Dia bilang itu andai dia tidak keluar dari LPK itu pada saat itu juga mungkin utangnya lebih banyak lagi. Ya ada emang yang kayak gitu. Makanya itu memang hati-hati aja soal yang berurusan dengan uang tuh hati-hati. Teliti memberikan uangmu ke orang lain. Betul, sepakat. Oke, jadi kalau teman-teman khususnya daerah Bali, Sulawesi, Indonesia Timur mau mendaftar kerja ke Jepang, hubungi LPK apa? Boleh sih, boleh masuk di LPK hubungi. Nanti kita DM Andri di Instagramnya pribadinya. Boleh. Oke, thank you. Itu dulu sharing-sharing kita tentang Oke. pengalaman kerja di Jepang. Karena dengan kondisi Indonesia sekarang mungkin banyak teman-teman yang baru mau kabur aja dulu. Kalau memang ada interest ke Jepang, mending ke Jepang dulu. Dan nanti menurutku ini skema yang bagus juga. Habis dari Jepang, kalian coba WHV ke Australia. Bukan cuma Jepang sih, banyak kok negara-negara lain yang lebih murah sih. Tapi kan ini yang populer kan Australia, Jepang. Iya, yang populer itu dua. Saranku ke Jepang dulu, ambil spesifik jobnya, ambil spesifik skillnya. For example like itu tadi apa namanya? Kaigo. Kaigo. Tapi lebih bagus sih konstruksi kan, kalau misal ke Australia kan lebih kepake kan. sama. Sebenarnya di Australia itu kerjamu apapun itu, kalau dia spesifik skill itu bagus. Even itu barista, kalau kamu jago di barista, mereka bisa sponsorin kamu, kamu bisa stay lebih lama di sana. Jadi itu menurutku ya, bisa ke Jepang dulu, ambil pengalaman 3 tahun, sertifikat 3 tahun, terus WHV ke Australia dengan pengalaman yang matang, skill yang matang. Under 30 tahun itu masih worth it banget Dan sih untuk usahakan mulai secepat mungkin. Betul. Lulus S1 lah. Karena kalau ke Jepang Australia harus S1. Oh ya, iya sih. D3 atau S1. Ke Jepang juga kalau enaknya di Jepang. Atau kalian ke Jepang sambil online S1. Betul. Jadi selesai kerja di Jepang, selesai S1 juga WHV. Betul, sepakat banget. 100% strategi banget. Serius. Untuk kalian yang baru mulai itu bisa sih jadi apa ya, preferensi lah. Preferensi banget, sumpah. Kalian coba. Oke, thank you. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi Calling ini apa Instagram. right di Atau tulis di kolom komen komentar. lah. Semangat untuk teman-teman yang baru mau ke Jepang atau udah di Jepang Atau mau ke Australia. Pokoknya intinya kalau masih muda cobain ke luar negeri. atau dari Australia sudah financially stable mungkin dan mau coba keluar lagi. Ingat tapi katakan, udah nggak bisa ke Australia, ke Jepang. weh Jepang under 35 masih oke banget. Oke. Ingat kata-katanya Hamdan Johannes nggak? Prof Hamdan Silakan. Johannes. Closing statement. Oh ya, closing statement kayak kamu harus jadi pemutus rantai kemiskinan di keluargamu. Salah satunya dengan kerja Ke luar negeri. Karena nggak ada yang, menurutku ya, nggak ada jalan yang paling realistis untuk kita yang ekonomi menengah ke bawah selain ke luar negeri. Menurutku pribadi. in this economy. In this economy. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye. See you. Cheers mate.